say God doesn't close one door without opening. Di video kali ini saya akan mencoba membahas sebuah film action yang berjudul Nobody yang rilis pada tahun 2021. Film ini berceritakan tentang seorang pria yang ingin hidup tenang dengan keluarganya dan melupakan masa lalunya. Akan tetapi hal tersebut justru membuat dirinya sering dianggap remeh oleh keluarganya sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya ingatkan dulu kalau video ini adalah full spoiler. Jadi ada baiknya teman-teman semua menonton filmnya terlebih dahulu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan ada seorang pria bernama Hans Hansel yang merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan kecil milik ayah mertuanya. Lalu sang istri merupakan seorang manajer di sebuah perusahaan ternama. Atas hal tersebut, Hans selalu dipandang sebelah mata oleh anak remajanya sendiri, yang dimana dia menganggap ayahnya adalah seorang yang lemah dan tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Lalu scene berpindah pada malam hari. Tanpa mereka sadari, ternyata rumah mereka sedang didatangi oleh sepasang perampok. Lalu Hans mengetahui hal tersebut dan mencoba melawan mereka dengan menggunakan tongkat yang ada di rumahnya. Tetapi hal tersebut tidak cukup karena perampok itu ternyata menggunakan pistol. Mengetahui hal tersebut, Hans membiarkan perampok itu merampas apapun yang mereka mau. Dan tanpa sadar perampok tersebut memberikan tanda sebuah tato yang ada di pergelangan tangannya, dan Hans sempat melihat tato tersebut. Atas kejadian tersebut, anak Hans terbangun lalu menyerang si perampok itu. Sementara Hans yang berdiri di belakang perampok wanita justru tidak menyerangnya dan tidak membantu anaknya dalam melawan perampok tersebut. Hans justru menyuruh anaknya untuk melepaskan perampok itu dan membiarkan mereka pergi. Akibatnya perampok itu justru menonjok anak Hans, dan atas hal tersebut dia semakin kecewa dengan ayahnya. Atas kejadian tersebut, polisi pun datang ke rumah Hans. Lalu salah satu polisi itu mengatakan kalau Hans sudah melakukan hal yang seharusnya dilakukan demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Sementara salah satu polisi justru meremehkannya karena Hans tidak melakukan apa-apa. Karena kejadian malam itu, Hans merasa semakin diremehkan oleh keluarganya sendiri. Lalu pada pagi harinya, anak Hans memiliki tugas sekolah tentang veteran perang. Karena itu dia ingin mewawancari ayahnya. Namun di saat perang, ternyata Hans bukanlah seorang prajurit yang ikut dalam peperangan, melainkan hanyalah seorang auditor. Hal itu justru membuat anaknya semakin memandang ayahnya sebelah mata. Bahkan tidak hanya diremehkan oleh anak istri, Hans juga diremehkan oleh tetangganya sendiri, yang kebetulan tetangganya baru saja membeli sebuah mobil baru. Uncle Charlie. Have a great day. Lalu scene berpindah di tempat kerja Hans. Di tempat tersebut adik iparnya justru sangat menyayangkan dia karena dia tidak berani melawan para perampok itu. Kemudian adik iparnya memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga jika hal serupa terjadi lagi. Awalnya Hans sempat menolak, akan tapi adik iparnya terus memaksa dan akhirnya Hans pun menerimanya. So, keep my sister safe. Berbeda dengan yang lain, ayah mertuanya justru setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh menantunya itu. Di tempat lain, Hans mencoba menghubungi adiknya melalui sebuah monitor radio. Adik Hans sendiri merupakan buronan karena sebuah kasus kriminal yang tidak dijelaskan. Dengan adiknya, ia mencoba menjelaskan atas kejadian semalam yang menimpa keluarganya. Ternyata Hans sengaja melepaskan pasangan perampok yang telah menyelinap ke rumahnya. Bahkan Hans juga tahu jenis senjata dengan peluru kosong yang digunakan oleh perampok tersebut. Empty. Like I built this place up from nothing.
Sepulang kerja, dia mengunjungi ayahnya yang merupakan mantan seorang FBI yang saat ini tinggal di panti jompo. Di sana ayahnya bertanya kepada Hutch, apakah kamu masih ingat seperti apa kita dulu? Tetapi Hutch tidak menjawabnya dan hal ini membuat kita semua bertanya-tanya sebenarnya mereka adalah siapa. Do you remember who we used to be, Hutch? No. Lalu scene berpindah saat Hutch pulang ke rumah, putrinya mengeluh karena kehilangan gelang kucing miliknya yang dia taruh di tumpukan uang receh yang telah dicuri oleh perampok itu. Kemudian Hutch yang mengetahui hal tersebut memutuskan pergi dari rumah dan menuju kembali ke tempat sang ayahnya untuk mengambil sebuah pistol dan kartu identitas milik ayahnya. Kemudian Hutch bilang kepada ayahnya kalau dia ingin melakukan sesuatu malam ini. There's this thing I gotta do. Kemudian Hutch pergi mencari keberadaan si perampok untuk menemukan gelang kucing milik putrinya. Melalui petunjuk dari tato si perampok yang sempat dia lihat, semua tempat pembuatan tato ia datangi satu persatu. Setelah cukup lama mencari, akhirnya dia berhasil menemukan sebuah tempat tato yang dianggap tahu akan informasi yang sedang dia cari. Dengan menggunakan identitas FBI milik ayahnya, dia meminta informasi alamat pasangan perampok yang sedang dia cari. Namun pemilik tempat itu justru tidak percaya kalau Hutch adalah seorang anggota FBI. Mereka juga ternyata menyadari kalau identitas yang Hutch gunakan bukan miliknya dan sudah expired. Lalu Hutch mencoba menawarkan dengan sejumlah uang kepada mereka, dan tanpa disengaja Hutch terlihat juga memiliki sebuah tato di pergelangan tangannya. Setelah melihat tato yang ada di pergelangan tangan Hutch, entah mengapa pemilik tempat itu justru terlihat ketakutan dan langsung menuju keluar sambil mengatakan terima kasih atas jasamu. Lalu atas hal tersebut mereka akhirnya memberikan alamat yang Hutch cari. Asian Mansell, FBI. Tidak lama kemudian Hutch langsung datang ke rumah dan menyerang salah satu perampok tersebut. Lalu pria itu mengatakan kalau dia tidak tahu tentang gelang kucing yang ada di rumah Hutch. Lalu tidak disengaja Hutch melihat bayi dari perampok itu yang sedang sakit. Dan ternyata pasangan itu merampok demi biaya pengobatan bayinya. The goddamn bracelet. I'll help you find it. Mengetahui hal tersebut, Hutch memutuskan untuk keluar dari rumah itu dalam keadaan marah dan kecewa atas tindakannya. Kemudian dia pulang dengan menaiki sebuah bis. Tidak lama kemudian disusul oleh segerombolan remaja yang sedang terpengaruh oleh alkohol. Beberapa remaja itu juga mencoba melecehkan seorang penumpang wanita. They say God doesn't close one door without opening. Hutch yang sedang dilanda kemarahan memutuskan untuk meluapkannya kepada para remaja yang mencoba mengganggu wanita tersebut. Awalnya dia diremehkan oleh sekelompok remaja tersebut, tetapi Hutch justru tidak takut sama sekali untuk menghadapi sekelompok remaja itu dengan sendirian. Dan benar saja Hutch mampu mengalahkan mereka dan akibatnya mereka semua pun babak belur. What are you still doing here, old man? Kemudian Hutch memutuskan untuk pulang. Sesampainya Hutch di rumah, istrinya heran melihat keadaan wajah suaminya yang telah babak belur. Lalu di tempat lain ada seorang mafia dari Rusia yang bernama Lian yang sedang terlibat keributan dengan sesama teman mafia Rusianya. Gara-gara karena orang kepercayaannya yang bernama Pavel diremehkan karena dia mempunyai kulit hitam, akibatnya baku hantam pun terjadi di sana. Tidak lama kemudian Lian mendapat kabar kalau adiknya tengah berada di rumah sakit. Lalu dia pun langsung bergegas pergi menuju rumah sakit di mana tempat adik Lian dirawat. Ternyata adik Lian adalah salah satu preman yang telah diajar oleh Hutch waktu berada di bis tadi adalah adik dari Lian.
Melihat adiknya yang sedang sekarat, ia menjadi sangat marah dan berencana akan menghabisi orang yang telah melakukan hal tersebut. Да. Думаешь, это как-то связано с общением? Все так или иначе связано с... We are monitoring his vitals. Lalu pada pagi harinya di rumah Hutch, semua berkumpul dan bersiap-siap akan berangkat kerja. Dan kini Hutch juga sudah berubah sifatnya, yang dimana dia sebelumnya tidak mempunyai semangat, kini sudah lebih nampak memiliki semangat untuk hidup dan menjalani hari-harinya. Lalu tidak lama kemudian dia mendapat sebuah telepon dari adiknya, yang dimana dia memberitahu kalau nyawa Hutch kini dalam bahaya. Lalu Hutch terlihat pergi ke sebuah tempat cukur dan bertemu dengan seorang mafia yang bernama Banian yang merupakan kenalan dari ayahnya Hutch. Di sana mereka saling berbincang dan memberitahu siapa sebenarnya Lian, orang yang akan Hutch hadapi. Ternyata Lian merupakan seorang mafia Rusia yang gemar melakukan penyelundupan lukisan-lukisan antik. Dan Lian juga salah satu anggota dari organisasi mafia Rusia tertinggi yang bernama Om Jack. Dan dia juga dipercayai mengawasi uang senilai ratusan juta dolar yang merupakan uang hasil dari selundupan milik organisasi tersebut. No, but what I do know is if he doesn't know That predictable. from where I was sometime. Dad. Tanpa disadari, ternyata Lian berhasil melacak keberadaan Hutch. Akan tetapi orang yang Lian perintahkan untuk mencari informasi tentang Hutch memutuskan untuk pergi dan tidak ikut campur setelah mengetahui berangkas tentang Hutch. Lalu Lian tetap akan membalas dendamnya kepada Hutch, dan dia juga memerintahkan orangnya untuk menangkap ayah Hutch pada malam harinya. Lalu scene berganti ke suasana makan malam dengan keluarganya di kediaman Hutch. Pada saat ingin menikmati makanan yang ada, tiba-tiba Hutch menyadari jika rumahnya akan diserang oleh orang suruhan Lian. Kemudian ia menunda pesta kecil tersebut dan menggiring keluarganya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah miliknya. Sementara dia akan menghadapi serangan dari orang-orang Lian dengan menggunakan sebuah pisau dapur miliknya. Sebagian dari mereka pun dapat Hutch hadapi, akan tetapi pada akhirnya ia juga berhasil ditangkap dan tidak sadarkan diri. Lalu Hutch dibawa oleh Pavel, anak buah dari Lian, yang kemudian Hutch dimasukkan ke dalam bagasi mobil tersebut. Pada saat dalam perjalanan, akhirnya Hutch kembali sadar dan mencoba untuk kabur dari genggaman anak buah Lian. Tanpa diduga, dia menemukan sebuah gas pemadam kebakaran. Lalu dia menyemprotkan gas itu ke dalam mobil tersebut. Akibatnya mobil itu mengalami kecelakaan dan terbalik di tepi jalan raya. Hutch pun berhasil selamat, tetapi Pavel dan dua rekannya tewas di tempat. Black Russian before. Setelah Hutch berhasil keluar dari bagasi mobil tersebut, dia langsung cepat-cepat kembali ke rumahnya. Dan dia juga memberitahu ayahnya agar tetap waspada akan adanya kemungkinan serangan dari orang-orang Lian. Ayahnya Hutch yang menerima kabar tersebut justru tersenyum, dan nampaknya ayah Hutch menikmati hal tersebut. Sesampainya Hutch di rumah, dia langsung mengeluarkan istri dan anaknya dari ruang bawah tanah itu. Mereka nampak sekali kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Lalu istri Hutch meminta penjelasan dari suaminya. Lalu Hutch menjawab kalau dia akan menjelaskannya semua secepat mungkin. Lalu Hutch memerintahkan istri untuk membawa anak-anaknya sementara waktu untuk bersembunyi di tempat yang aman. But I need you to trust me right now. Deal with us then. Di tempat lain ternyata orang-orang Lian akan menyerang ayah Hutch. Namun dia ternyata juga sudah bersiap dengan hal tersebut. Akibatnya dia yang terlebih dahulu melumpuhkan orang-orang Lian dengan sangat mudah. Lalu scene pun berpindah di depan orang-orang Lian yang nyawanya sedang di ujung rambut. Lalu Hutch pun sedikit bercerita tentang masa lalu pada saat dia masih bekerja dengan badan intelijen sebagai pembunuh bayaran.
yang ditugaskan khusus untuk membunuh para mafia yang kebal terhadap hukum. Suatu hari entah kenapa dia merasa kasihan dan membiarkan salah satu targetnya tetap hidup. Setahun kemudian Hutch melihat targetnya yang seharusnya dia bunuh kala itu, dan terkejut bercampur rasa iri dengan kehidupannya yang hidup bahagia memiliki istri dan juga 3 orang anak. Melihat hal tersebut, ia juga menginginkan kehidupan yang sederhana seperti itu. Lalu dia meninggalkan profesinya dan memutuskan untuk menikah. Jadi setelah Hutch menceritakan asal-usulnya, ternyata dia adalah seorang yang amat berbahaya karena dia dahulu ternyata sering sekali membunuh para mafia kelas kakap. Jadi wajar saja dari tadi dia dapat mudah dan terlihat sudah terlatih dalam menghadapi para orang-orang suruhan Lian. Fully expected to find him back on a military base in Revolto, Italy, in his Lalu Hutch akhirnya menemukan gelang kucing milik anaknya yang hilang waktu itu yang ternyata tersembunyi di bawah sofa miliknya sendiri. Setelah itu dia membakar rumahnya beserta dengan orang-orang Lian untuk menghilangkan bukti dari kejadian tersebut. Lalu di tempat lain terlihat Lian menjadi semakin geram dan emosi setelah mendengar kabar kalau anak buahnya yang ia perintahkan untuk menangkap Hutch ternyata sudah tewas semua. Kemudian dia mengerahkan pasukan yang lebih banyak lagi untuk penyerangan selanjutnya. Scene berganti ke Hutch yang sedang menyiapkan senjata dan meracik bahan peledak untuk menyerang markas Lian. Atas bantuan dari Banyan, ia berhasil menemukan lokasi markas itu. Setelah mengetahui lokasinya, Hutch kemudian mendatangi markas tersebut seorang diri dan langsung menembaki semua penjaga yang ada di sana dengan cara membabi buta. Tak hanya sampai di situ, ia juga membakar markas itu. Bahkan Hutch juga membakar uang ratusan juta dolar yang ada di dalamnya. Setelah kejadian tersebut, Hutch dengan berani menemui Lian yang sedang berada di suatu bar. Lian yang mengetahui kedatangan Hutch seorang diri cukup kagum dengan keberaniannya, yang dia pikir Hutch datang dengan tangan kosong. Namun Hutch tidak seperti itu, dia datang dengan sebuah bom yang terikat pada tangannya, dan hal tersebut membuat Lian dan anak buahnya tidak berani menyerangnya. Kemudian Hutch memberitahu Lian kalau dia sudah membakar semua uang miliknya sebagai pelajaran karena Lian telah berani menyerang rumahnya. Kini Lian harus bertanggung jawab atas uang yang telah Hutch bakar. Di sini Hutch memberi saran kepada Lian untuk kabur dan melakukan operasi plastik untuk merubah wajahnya supaya dia bisa bebas dari masalah tersebut. Dan hanya itulah satu-satunya cara agar Lian bisa selamat. Kemudian Hutch keluar dari bar itu dan langsung menuju mobil milik tetangganya yang telah ia bawa. Tanpa menunggu lama, Lian dan anak buahnya langsung mengejar Hutch untuk membalaskan perbuatannya kepada Hutch. Akan tetapi Hutch tidak mudah untuk ditangkap. Setelah melakukan kejar-kejaran yang begitu menegangkan, akhirnya Hutch sampai ke kantornya, yang dimana sebelumnya sudah dimodifikasi dengan berbagai macam jebakan dan perlengkapan senjata. Tanpa diduga, di sana ternyata juga ada adik Hutch yang sudah menunggu dan langsung melepaskan tembakan, begitu juga dengan ayahnya, yang terlihat begitu bersemangat karena sudah lama tidak menggunakan senjata. Dengan sangat kompak, anak dan ayah ini melawan serangan dari mafia Rusia tersebut. Setelah berperang cukup lama, mereka bertiga berhasil melumpuhkan orang-orang lain yang berusaha menyerangnya. Kini tinggallah Lian seorang diri. Akan tetapi Hutch dan ayahnya juga telah kehabisan peluru. Lian yang telah tahu anak buahnya telah tewas semua, bukannya dia menyerah, justru dia menjadi semakin bersemangat untuk melakukan perlawanan. Hutch yang mengetahui hal tersebut dan sadar jika peluru senjatanya telah habis, dia memutuskan untuk menggunakan sebuah peledak yang telah dia rakit sebelumnya.
Lalu ia keluar dari persembunyiannya dan Hutch langsung lari menuju Lian dan meledakannya tepat di depan Lian, dan hal tersebut membuat Lian tewas mengenaskan. Kemudian nampak senang dari keluarga Hutch yang telah berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Lalu polisi pun mulai mendatangi tempat mereka, dan Hutch memerintahkan ayah dan juga adiknya untuk bergegas pergi, dan Hutch yang akan bertanggung jawab atas perbuatan itu. Setelah kejadian tersebut, kini kita akan dibawa ke sebuah ruangan yang di dalamnya sudah ada Hutch, dan terlihat juga kini Hutch sedang diinterogasi oleh dua orang detektif yang menanyakan tentang siapa Hutch. Namun dalam proses interogasi tersebut, ketua handphone milik detektif itu pun mendapatkan telepon, dan setelah menjawab telepon tersebut, Hutch dapat bebas dari kasus tersebut. Lalu kita akan dibawa ke sebuah scene yang terlihat Hutch dan istrinya sedang membeli sebuah rumah. Akan tetapi seorang gadis yang membimbing mereka untuk membeli rumah tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon, dan ternyata telepon itu untuk Hutch. Dan di sini juga tidak dijelaskan siapa yang telah menelpon Hutch, tetapi dari raut wajahnya dia nampak khawatir. Dan kemudian dia menanyakan dengan seorang gadis yang membimbing mereka tentang apakah rumah tersebut memiliki ruangan bawah tanah. Lalu film pun berakhir.